Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan tutorial terkait dengan bagaimana cara mendownload SK penilaian proposal, SK penilaian hasil, dan juga SK ujian skripsi. Nah, sehingga adik-adik mahasiswa tidak perlu datang ke kampus ya. Sekarang tinggal membuka linknya, kemudian mendownload SK-SK yang dibutuhkan. Baik, izinkan saya untuk men-share. Untuk mendownload, adik-adik mahasiswa bisa masuk di Google, kemudian mengetikkan alamat dari link arsip dokumen SK penilaian proposal, hasil, dan ujian skripsi, seperti yang tampak pada layar adik-adik mahasiswa. Nah, di sini banyak sekali SK-SK yang sudah di-upload oleh bagian akademik ya. Ini untuk 10 program studi. Sehingga di sini kalau dilihat sudah ada sekitaran berapa ini ya? 385 SK dan mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, sehingga supaya tidak menyulitkan adik-adik mahasiswa tinggal klik, kemudian Ctrl F, kemudian cari namanya. Contoh misalnya ya, namanya misalnya Melwenti. Nah, tentunya adik-adik mahasiswa akan mendapatkan file SK kan, kalau sudah ujian skripsi berarti ada beberapa tuh. Ada SK penilaian proposal, SK hasil, kemudian SK ujian skripsi. Silahkan tinggal dipilih saja. Ini misalnya untuk Melwenti ada 4 dokumen. Nah, sehingga nanti tinggal dicek, misalnya oh yang ini SK pembimbing seminar proposal. Ada tanda panah di sini misalnya ya. Nah, yang kedua misalnya SK penguji penilai seminar proposal. Kemudian di sini ada lagi dokumen misalnya nah ini misalnya SK penilai dan ini mungkin SK pembimbing ya. Nah, SK penilai seminar hasil. Nanti kalau misalnya sudah ada ujian skripsi berarti nanti akan tambah lagi. Nah, kalau misalnya Melwenti ini memerlukan data atau SK penilai hasil, tinggal diklik atau misalnya di sini ada link Google Drive-nya ya. Nah, untuk SK-nya. Nah, nanti tinggal dicek misalnya di sini misalnya punya Melwenti. Nah, ini tinggal di-download saja. Di-download baru nanti dilihat dulu. Jangan sampai misalnya salah mengupload gitu ya, atau SK yang diupload itu adalah SK milik orang lain. Nah, kalau misalnya katakanlah perlu SK-SK yang lainnya, silahkan nanti tinggal dicari lagi, misalnya SK bagian mana yang diperlukan. Nanti misalnya untuk penguji, dicek dulu misalnya namanya benar atau tidak. Oh benar itu kan. Nah, perhatikan di sini apakah sudah ada dibubuhi tanda tangan dan cap. Kalau sudah, silahkan tinggal di-download ya. Nah, untuk mendownloadnya, di sini misalnya ada yang tanda panah nih, icon untuk download. Nah, sehingga nanti akan terdownload di sini. Nah, ini sudah terdownload SK-nya. Nah, kalau misalnya pusing gitu ya dengan SK yang banyak ini, bisa juga memanfaatkan fasilitas dari filter gitu ya. Saya misalnya mau menggunakan hanya program studi pendidikan fisika saja, boleh. Nah, di sini ada bagian untuk filter, misalnya di sini program studi. Nah, untuk di sininya nih, ini misalnya nanti yang akan di filter misalnya program studi apa. Misalnya kalau mau diurutkan silahkan, misalnya dari A ke Z. Nah, kalau misalnya sudah ada, nanti akan ada titik sebelah sini nih. Nanti bisa difilter, misalnya saya ingin menampilkan yang bagian fisika saja.
Ini di bagian bawahnya ada fasilitas filter. Ini misalnya prodi-prodi yang lain akan difilter. Hilangkan checklistnya, ya. Checklistnya dihilangkan. Kemudian setelah saya pilih yang prodi yang mau ditampilkan saja, berarti nanti diklik OK. Nah, berarti di sini misalnya sudah hanya satu prodi saja, ya. Nah, kemudian jenis dokumen juga sama, ini bisa difilter. Saya misalnya mau penguji hasil saja. Ini pembimbing seminar hasil, kemudian ada pembimbing seminar proposal, kemudian di sini misalnya SK-SK yang lainnya saya saya misalnya mau hanya penguji hasil dan pembimbing hasil gitu ya. Nah, berarti ada dua ya, pembimbing hasil dan penguji hasil misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ini yang muncul seperti ini. Jadi hanya pembimbing seminar hasil dan hanya penguji seminar hasil. Jadi ketika misalnya saya taruh misalnya ini Melwenti, nah berarti di sini SK penguji hasilnya, atau misalnya yang sudah ya, untuk pembimbingnya berarti dia belum mengajukan, mungkin dia mengutamakan penguji terlebih dahulu. Kalau yang sudah lengkap biasanya ada dua, misalnya di sini kita lihat Endang Usman. Endang Usman di sini pembimbingnya sudah ada. Kemudian untuk pengujinya, untuk hasil ada. Ini pembimbing ya, masih pembimbing. Kemudian di sini misalnya yang lainnya juga banyak. Ada juga yang skripsinya atau misalnya pembimbing hasilnya sudah semester yang lalu, jadi tidak ditampilkan lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan adik-adik mahasiswa bisa dimanfaatkan link ini sehingga tidak perlu untuk mengantri gitu ya di bagian akademik. Nah, kecuali bagi yang SK-nya belum ada di sini, kemudian sudah lama mengajukan, ternyata SK-nya belum ada di link ini, silahkan Anda bisa langsung ke bagian akademik. Tanyakan misalnya SK-nya belum ada, gitu, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Link ini juga sekaligus membantu bagi Bapak dan Ibu dosen yang memerlukan SK anak bimbingannya untuk keperluan BKD, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu mengejar-ngejar lagi mahasiswa gitu ya untuk membuat atau meminta SK. Nah, biasanya kalau misalnya sudah ujian kita perlu SK, ada yang kesulitan gitu ya untuk menghubunginya. Nah, sekarang tinggal membuka link ini, kemudian Bapak dan Ibu bisa diketik atau di-search mahasiswa yang diperlukan dokumen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.